sebenarnya hal yang menarik juga untuk kita sebagai orang Bajo. Kok nanti ada pertanyaan, kok kenapa orang Bajo tidak melaut, kok berkebun? Lautnya tidak tenang atau angin kencang kayak gimana, kan otomatis kebanyakannya itu kita di rumah. Terus di rumah kita mau buat apa coba? Dengan apa yang dibuat sekarang ini, ya paling tidak untuk membantulah untuk kehidupan di rumah. Untuk pembuatan kebun sawit itu memang panjang prosesnya. Kita harus mengambil tanah, tetapi tanah yang harus betul-betul tanah yang bagus, terus dicampur dengan pupuk tai kambing, baru dibikin bedengan, karena namanya untuk penanaman sayur ini harus butuh perjuangan dan butuh proses. Kayak kita miara bayi yang baru lahir. Ya, awalnya tangkapan masyarakat yang saya buat ini, pemikiran masyarakat itu kayak bingung masih. Ini sebenarnya mau buat apa? Mau bikin kandang apa? Saya cuma ngomong aja, ini mau buat sayur. Ditanyain balik, kok bisa untuk kayak gitu ya? Saya bilang, ya kita nyoba dulu. Ya kalau memang bisa, ya alhamdulillah kita bisa rasakan semua manfaatnya. Kalau ada orang bilang, Pak Bakri pilih di antara satu, nelayan dengan petani. Kalau saya pilih tani. Karena tani kita tahu, besok kita mau panen, ini hari kita sudah targetkan besok panen yang sebelah sini. Nanti lusa 2 hari lagi kita mau panen, kita sudah tahu 2 hari ini kita panen sebelah sana. Tapi kalau di lautan tidak bisa ditargetkan seperti itu. Makanya saya tertarik sekali bahwa saya mau menanam. Jadi dengan datangnya mas-mas ya saya juga merasa terima kasih sekali. Kenapa? Karena ini satu dorongan ya Mai. Artinya mungkin kami punya rencana tadi itu yang masih tertidur atau masih tertinggal bisa langsung cepat bangkit, ini cepat bangun kembali nih. Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat datang di acara webinar Perempuan Pangan Lokal di sore hari ini. Untuk teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa, semoga puasanya lancar dan kita bisa ngabuburit bareng-bareng sambil diskusi tentang topik webinar hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang sudah bergabung, untuk bisa mengisi daftar hadir yang sudah kami share melalui chat box. Dan sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu nih teman-teman hari ini bergabung dari mana aja ya. Boleh share mungkin di chat box teman-teman hari ini menghadiri webinar dari kota mana aja nih. Jakarta Timur, Bogor, wow. Dari mana lagi? Kayak kemarin saya lihat banyak sekali yang daftar dari seluruh Indonesia sih, banyak sekali ya. Dari Pacitan, wow dari Medan juga, dari Semarang. Seru sekali, banyak sekali ya teman-teman. Saya senang bisa, ada yang dari London juga, wow selamat bergabung. Ada yang dari Nijmegen, dari Belanda, wow. Selamat bergabung teman-teman, senang sekali bisa menemani teman-teman di sore hari ini, ataupun mungkin siang hari ya, kalau yang di Eropa. Baik, selamat datang sekali lagi. Mungkin tanpa berlama-lama, kita bisa langsung memulai webinar pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novi, saya yang akan menjadi moderator pada acara webinar Perempuan Pangan Lokal
sore hari ini. Senang sekali bisa bertemu teman-teman semua. Sebelum masuk ke acara webinar sore hari ini, mungkin beberapa di antara kita sudah nggak asing lagi sama telusuri, jadi saya ingin memberikan sedikit cuplikan tentang telusuri. Telusuri merupakan rumah untuk para pejalan, komunitas lokal, dan pelaku wisata untuk menceritakan kekayaan alam, adat istiadat, budaya, perjalanan, hingga isu pariwisata Indonesia dari sudut pandang yang berbeda. Telusuri menjadi ruang untuk mengembangkan kemampuan melalui karya tulisan, foto, video, dan hal lainnya. Telusuri memiliki misi besar untuk memunculkan tren perjalanan dan pariwisata berkelanjutan yang berdampak positif bagi lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Webinar ini merupakan bagian dari rangkaian acara Ramadan bareng Telusuri yang berisikan rangkaian kegiatan untuk merayakan dan mengisi bulan suci Ramadan. Beberapa kegiatan yang sudah kami laksanakan pada bulan puasa ini adalah submisi cerita foto kuliner Ramadan bersama Kalara Borneo, dan juga walking tour di Semarang dari Kota Lama hingga Kapung Petolongan untuk mencicipi hidangan iftar bubur India khas Masjid Jami Pekojan. Nah, kebetulan juga nih, untuk salah satu kompetisi submisi foto, cerita foto kuliner Ramadan, batas akhirnya masih diperpanjang sampai 17 April. Jadi untuk teman-teman yang ingin ikutan kompetisi submisi foto dan mendapatkan hadiah berupa produk sirup maram dan manisan maram dari Kalara Borneo, bisa banget untuk ikutan langsung submisi cerita foto kuliner Ramadan. Baik. Selanjutnya, masih membawa tema seputar pangan dan kuliner, webinar kali ini membawa tema perempuan pangan lokal, di mana menurut Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, perempuan memiliki peran penting dalam isu ketahanan pangan. Maka dari itu, kami akan mengangkat kisah pangan lokal dari sudut pandang perempuan yang memiliki peran penting di dalam pertumbuhan dan pertahanan pangan Indonesia, sambil merayakan semangat Hari Kartini yang akan jatuh pada tanggal 21 April, dan juga Hari Bumi yang akan jatuh pada tanggal 22 April. Sebelum kita mulai diskusi sore hari ini, aku ingin memperkenalkan dan juga menyapa para speaker kita pada sore hari ini, dimulai dari Tante Wida Winarno. Wida Winarno adalah co-founder Indonesia Tempe Movement, sebuah non-profit organization yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan tempe. Tante Wida juga adalah seorang direktur PT Embrio Biotekindo, sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang analisis dan sertifikasi keamanan pangan. Tante Wida memiliki latar belakang S1 Sosial Ekonomi pada Fakultas Pertanian IPB dan Master of Science Fakultas Bioteknologi Universitas Katolik Atmajaya. Saat ini beliau telah menyelesaikan program doktor dengan pengkhususan di bidang pangan lokal di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Selamat sore Tante Wida, bagaimana kabarnya? Senang sekali. Baik, senang sekali Tante Wida bisa bergabung sore hari ini. Tante Wida bergabung dari mana sore hari ini? Dari Bogor. Dari Bogor. Halo Bogor, yang di Bogor. Halo yang di Bogor. Bogor hujan nggak Tante hari ini? Anginnya kenceng. Anginnya kenceng. Tapi belum hujan. Oke. Baik. Untuk pembicara selanjutnya, kita ada Kak Yohana Tamara, atau yang bisa dipanggil Kak Ara. Kak Ara memiliki pengalaman lebih dari 3 tahun dalam memimpin proyek konservasi kakao dari hulu ke hilir di Kalimantan Barat. Aktif menjadi narasumber khususnya untuk kegiatan kooperasi, pemuda, lingkungan, dan kewirausahaan. Kak Ara adalah seorang climate reality leader sejak tahun 2020 dan anggota Komite International Cooperative Alliance on Youth Cooperation di Asia Tenggara periode 2020 hingga 2021. Kak Ara menyelesaikan gelar Master Kewirausahaan di University of Liverpool, Inggris, dan mengenyam pendidikan sebelumnya di jurusan akuntansi di Swinburne University of Technology, Malaysia. Saat ini, Kak Ara berkegiatan sebagai konsultan independen dan fokus dalam mengawal semua aspek bisnis di Kalara Borneo. Selamat sore, Kak Ara. Apa kabar? Sore, Kak. Kabar baik. Alhamdulillah. Senang sekali Kak Ara bisa bergabung sore hari ini bersama teman-teman di sini. Kak Ara hari ini bergabung dari mana nih? Dari Pontianak, Kalimantan Barat. Oh, dari Pontianak. Seru banget. Baik, Kak Ara, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan speaker yang lain juga. Selanjutnya, untuk pembicara kita yang terakhir, ada Mas Didi Kasim. Mas Didi Kasim adalah seorang sosial eco-jurnalis. Saat ini Mas Didi menjabat sebagai Editor-in-Chief National Geographic Indonesia dan juga Board of Expert National Geographic Asia Grants Program. Sebelumnya Mas Didi adalah Managing Editor untuk National Geographic Indonesia dan National Geographic Traveler Indonesia.
Mas Didi menyelesaikan gelar Advertising dan Graphic Design dari Billy Blue School of Graphic Design and Advertising. Selamat sore Mas Didi. Selamat sore, Mbak. Gimana kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah baik. Selamat sore semuanya. Selamat sore, senang sekali Mas Didi bisa bergabung dengan kita semua sore hari ini. Mas Didi bergabung dari mana nih sore hari ini? Dari rumah Jakarta. Dari Jakarta. Di Ciledug lebih tepatnya, bukan Jakarta ya, sorry. Oke, baik. Baik kalau begitu. Nah, mungkin kita bisa langsung aja mulai diskusinya. Kami dengar Mas Didi baru menyelesaikan beberapa ekspedisi. Nih, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Mas Didi tentang ekspedisi dengan National Geographic. Iya, National Geographic Indonesia dan saya Pejalan Bijak ya. Jadi kita tuh punya satu ini pendapat ya, kalau misalnya kita cemas terhadap perubahan iklim, cemas terhadap persoalan lingkungan, banyak yang harus kita ubah. Nah, perubahan-perubahan yang kita bayangkan itu sebetulnya kita melihat bahwa mustahil kalau kita tidak bisa melibatkan perempuan di dalam perubahan-perubahan itu. Nah, makanya kami kemarin itu menelusuri, melakukan sebuah penjelajahan dari mulai Sorong, sebetulnya kita ke kiri dan ke kanan ya, kita ke arah Sausapor, Tambrau, ke arahnya terestrial, daratannya gitu ya, lalu kemudian untuk yang perairannya kami ke Misol Selatan, ke Raja Ampat. Nah, sebetulnya apa yang kami lakukan di sana adalah yang menarik sebetulnya, kalau melihat perempuan dan alam dan lingkungan, saya pikir tidak ada cerita terbaik yang bisa kita dapatkan selain dari Papua gitu ya. Mama Papua adalah sosok figur orang-orang yang mampu menjaga society-nya dari serbuan teknologi, perubahan zaman gitu ya. Karena buat mereka alam adalah ibu dari semuanya gitu. Nah, sosok ibulah sebetulnya yang hari ini menjaga menjaga kelengkapan atau keutuhan si masyarakatnya. Nah, kemarin itu ekspedisi kami itu menyoroti sebuah acara namanya SASI. Jadi SASI itu adalah sebuah kesepakatan antara warga atau antar kampung gitu ya. Kesepakatan bahwa dalam periode tertentu kita tidak akan mengekstrak apapun dari alam kita dari laut gitu ya. SASI itu spesifik. Ada SASI lobster, ada SASI tripang, sama ada SASI oyster gitu, kerang gitu ya, clams gitu. Jadi memang selama dari bulan November sampai bulan April kemarin, awal April kemarin, jadi para mama itu menyepakati sebuah perjanjian bersama antar kampung bahwa dalam periode tersebut kita tidak akan mengambil apapun dari laut karena memang itu adalah saatnya untuk laut menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi, nah peran-peran itu sebetulnya hari ini yang akan cerita-cerita itu yang kami cari, yang kemudian kami amplifikasi supaya berharapnya ada duplikasi cerita-cerita tersebut di daerah-daerah lain karena bagaimana sebetulnya kekuatan mama-mama Papua ini dalam menjalani sebagai masyarakat hukum adat juga sangat kuat menjaga lestari alamnya, dan itu kita melihat alamnya lestari ya nggak pakai undang-undang, nggak pakai peraturan, tapi pakai kepercayaan mereka terhadap hukum leluhurnya dan kemudian menerapkan hukum leluhurnya di kehidupan sehari-hari. Dan uniknya lagi kemarin itu hasil panen dari yang diberikan dikumpulkan oleh mama-mama itu kadang unik ya, lucu ya, kayak kisah terakhir itu adalah ketika mereka mengumpulkan semua hasil panen dari sisa hasil sasi yang ditutup beberapa bulan kemarin, ditutup, uangnya dikumpulin, uangnya itu dikasih ke satu anak yang punya potensi dia mendaftar jadi polisi gitu. Jadi cerita-cerita menarik itu sebenarnya adalah bagaimana roda perubahan, roda kebaikan itu banyak perempuan dan mama-mama di sana itu memegang peran kunci ya sebenarnya menurut saya. Gitu sih, Mbak. Jadi mungkin cerita panjangnya dipapatkan jadi sedikit. Luar biasa banget Mas, memang ternyata peran perempuan penting banget ya dalam pertahanan pangan, juga perlindungan alam, dan memang mungkin cerita-cerita di pelosok ini yang perlu sekali untuk di-highlight, untuk di-share ke banyak orang supaya terinspirasi begitu. Nanti mungkin kita akan ngobrol lebih lanjut berhubungan dengan ini. Mungkin kita bisa. Satu info lagi, si Mama Alvina itu bulan Mei ini akan berangkat ke Australia mewakili Indonesia Indigenous People. Jadi dia akan perisan di sana. Itu suatu prestasi yang membanggakan sih.
Betul, betul sekali, luar biasa banget Mas. Baik, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi. Mungkin Baik. selanjutnya aku mau nanya nih ke Tante Wida dan Kak Ara, boleh diceritain nggak sih awal mula ketertarikan di dunia pangan hingga tergerak untuk membuat organisasi masing-masing? Untuk Tante Wida mungkin Tempe Movement, dan untuk Kak Ara Kalara Borneo. Mungkin bisa dimulai dari Tante Wida dulu. Silakan Tante. Tante Wida masih mute? Saya sambil izin share boleh ya? Boleh Tante, silakan. Iya. Sudah jalan Kak. Iya, sudah terlihat. Mungkin bisa di slideshow Tante, atau Gitu ya? iya sudah. Kelihatan ya? Ya, jadi selamat sore semua yang mengikuti acara hari ini di Indonesia, di luar negeri, dimanapun. Selamat sore, perkenalkan saya Wida Winarno dari Indonesian Tempe Movement. Jadi ini tempe beneran yang kayak begini ini, tempe yang yang sebentar lagi bisa dinikmatin, dan tempe yang mungkin suka dikecilkan ya, tapi kami tertarik untuk menggali potensi tempe ini, kemudian membagikan kepada orang lain apa sih sebetulnya potensi dan apa yang menarik di balik tempe ini. Nah, foundersnya ini 3 generasi, jadi ayah saya dan anak saya gitu. Kebetulan kami bidangnya hampir sama semua, itu bioteknologi dan pangan. Jadi kita dari orang pangan, orang biotek, lihat tempe itu sesuatu yang seksi banget, sesuatu yang keren, tapi orang di luar itu lihatnya berbeda gitu. Jadi kita ingin gimana ya caranya supaya apa yang ada di balik kepala kita itu bisa ditransferkan kepada orang lain, kira-kira seperti itu. Nah, Tempe Movement sendiri itu adalah organisasi non-profit, jadi bisa disetarakan dengan kotak pasir yang di dalamnya siapa aja boleh bikin bangunan di dalam kotak pasir tersebut gitu. Jadi siapa aja mau bikin apa aja, bentuk apa aja, silahkan, mari bergabung sama-sama. Tapi intinya adalah kita ingin mempromosikan Indonesia, tapi melalui makanan. Nah, makanannya kenapa dipilih tempe, padahal makanan di Indonesia itu begitu banyak dan beragam gitu. Nah, kami melihatnya dari sisi ilmu pengetahuan. Kenapa tempe itu baik untuk dipromosikan, selain itu memang asli milik bangsa Indonesia, dan punya potensi untuk menyelesaikan beberapa masalah gizi dan masalah lingkungan yang dihadapi oleh Indonesia. Jadi ini kolaborasi kita dengan beberapa negara, ada 14. Kemudian ini yang kita lakukan gitu. Jadi ternyata awalnya kita menggali tempe, lalu jadi macam-macam kegiatan, mulai dari edukasi, bikin tempe workshop, tapi di baliknya kita ceritakan kenapa hal baik dari tempe tersebut, terus kaitannya dengan kesehatan, dengan lingkungan, dan lain-lain. Dan akhirnya macam-macam kegiatan yang banyak sekali menggerakkan perempuan. Nah, jadi intinya kami menghubungkan dot-dot yang terpisah itu menjadi satu, kita empower dan kita educate. Mungkin begitu dulu dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Ya. Luar biasa banget, Tante, menarik sekali Tempe Movement ya. Kegiatannya macam-macam ya Tante ternyata. Mungkin dalam waktu dekat ini ada kegiatan apa nih Tante dari Tempe Movement? Dalam waktu dekat ini, jadi waktu awal-awal menggali tentang tempe itu kan banyak sekali belajar bagaimana sih pembuatan tempe dan lain-lain. Nah, kemudian satu training yang pertama yang agak besar itu kita mengajari narapidana di Cipinang untuk bikin tempe. Karena mereka yang segera akan dilepas itu kan nggak punya identitas sebetulnya ya. Identitasnya tergerus, kemudian label siapa dia juga mungkin tergerus, apa yang harus dilakukan di masyarakat, dan lain-lain. Nah, kemudian kepala penjara mengajak kolaborasi,
ayo kita ajarin bikin tempe. Nah, Tempe Movement sendiri didirikan 2015. Nah, sekarang 2023 kita akan kembali ke penjara Cipinang untuk ngajar narapidana di sana. Kebetulan mereka terdampak bencana alam yang kemarin ya. Jadi ada banyak masalah di sana. Nah, kita akan kembali ke sana lagi dalam waktu dekat. Luar biasa banget Tante. Memang untuk narapidana ini sepertinya mereka butuh belajar lagi skill-skill untuk bisa kembali ke masyarakat begitu ya. Betul. Jadi supaya kepercayaan diri, kemudian dignity-nya juga ada gitu. Saya rasa itu penting untuk dibekalkan. Baik, bagus sekali Tante. Ya semoga lancar Tante untuk kegiatannya di penjara itu kembali. Iya. Semoga lancar. Semoga Baik, ya. iya. Mungkin bisa dilanjut oleh Kak Ara, mungkin bisa ceritakan dikit tentang motivasinya bagaimana bisa membangun Kak Ara Borneo. Halo Kak, saya juga izin share screen dulu ya. Boleh, silakan Kak. Sebentar. Bisa kelihatan nggak layarnya Kak? Layarnya kelihatan Kak? Udah yang Kalara Borneo? Masih belum, masih desktop. Oke, sebentar ya. Iya. Sudah Kak? Sudah Kak. Mungkin bisa Oke. di slideshow atau terserah lebih nyamannya bagaimana. Oh ya, sudah. Salam kenal dan selamat sore buat teman-teman semua. Jadi saya Ara dari Kalara Borneo. Jadi sebenarnya ini singkatannya dari Kalimantan Lokal Karya. Kita sebenarnya awal berdirinya kenapa mendirikan Kalara Borneo karena dulu saya sepulangnya ke Indonesia ya di tahun 2018 bekerja di pedalaman Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Sintang. Jadi selama 2018 sampai 2021 itu saya banyak sekali pergi berkeliling ke remote area dari satu area ke pedalaman area, di mana saya melihat sebenarnya di Kalimantan itu kan kita hutan hujan tropis ya. Tetapi kalau misalnya kita lihat lebih lanjut lagi di Pulau Kalimantan itu, mayoritas perkebunannya adalah terdiri dari dua majority perkebunan, yaitu sawit dan karet, yang mana dua perkebunan ini ditanam dengan secara monokultur. Jadi di situ saya punya sedikit keresahan di mana saya pengen bisa nggak sih kita ngembangin produk-produk lokal yang asli tanaman Kalimantan di saat itu pemikiran saya. Selain untuk mempertahankan ekosistem lokal itu sendiri dari hutannya, apakah bisa juga saya kembangkan dari sisi ekonominya untuk masyarakat-masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, khususnya masyarakat adat seperti suku Dayak yang ada di pedalaman-pedalaman Kalimantan. Nah, kalau ada yang pernah lihat dan bisa tebak kira-kira ini buah apa. Jadi ini kita di Kalara Borneo punya 3 produk yang kita fokuskan saat ini dan semuanya itu adalah tanaman lokal, salah satunya seperti tanaman khas Kalimantan ini yaitu buah asam maram yang tumbuh di Kalimantan. Memang bentuknya seperti salak tetapi bukan salak. Nah, jadi memang kalau mau coba harus ke Kalimantan dulu buat mencoba tanaman asli ini. Dan selama ini tanaman ini walaupun bisa tumbuh sepanjang tahun dan tumbuhnya itu di lahan rawa gambut, di mana kita ketahui bahwa lahan rawa gambut itu menghasilkan 30% oksigen untuk atmosfer kita, tetapi tidak ada hilirisasinya. Kebanyakan itu terbuang sia-sia di hutan, tidak dikembangkan, hanya dipakai secukupnya hanya untuk dirujak di rumah. Nah, itu ceritanya awal mulanya. Jadi kalau ditanya 3 produk apa yang saya punya, salah satunya yang saya ekspor itu ada di sirup maram yang akhirnya membuat saya memutuskan bahwa kita perlu nih untuk punya hilirisasi, tidak melulu di bahan baku mentah saja. Nah,
Kemudian kita juga punya gula aren di sini dan kita juga punya coklat yang mana hutan hujan tropis itu sebenarnya merupakan rumah bagi tanaman kakao. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang perannya dengan perempuan, banyak sekali di mana perempuan-perempuan di daerah ini mereka lah sebenarnya yang juga menjadi tulang punggung bagi keluarganya untuk menghasilkan pendapatan dan juga bertani di daerah-daerah pedalaman. Ini adalah kolaborator kita. Jadi untuk Kalara Borneo itu sendiri, seperti yang kita ketahui Indonesia itu adalah kepulauan maritim. Keresahan saya yang lainnya itu juga adalah tingginya biaya logistik, di mana masyarakat yang tinggal di dalam pelosok daerah itu pada saat kalau harus menjual raw material akan dibebankan dengan biaya yang sangat tinggi untuk biaya logistiknya. Kalau misalnya kita menjual produk hingga ke pulau Jawa dan Bali misalnya dalam bentuk mentah. Oleh karena itu salah satu untuk meminimalisirnya itu harus dikembangkan menjadi produk hilirisasi yang sudah siap untuk dikemas. Oleh di sini Kalara menggandeng beberapa produk seperti Anomali Coffee dan kita punya teman miring dan yang bergerak di hotel, restoran, kafe untuk meracik menu-menu mereka sendiri yang dikembangkan dari produk-produk lokal di Kalimantan. Jadi demikian presentasi dari saya. Nanti kita lanjutkan di diskusi berikutnya. Terima kasih. Menarik banget ke arah, jadi produk-produknya ini sustainable ya, bisa dibilang sangat memperhatikan keberlangsungannya di alam, dan juga mungkin pekerja membantu masyarakat sekitar, begitu ya Kak? Ya, jadi kita benar-benar memanfaatkan bahan baku yang tumbuh lokal di sekitar masyarakat, karena kebanyakan masyarakat yang tinggal di pedalaman Kalimantan, mereka itu memang tinggal di hutan-hutan, di dekat hutan kan, jadi bagi mereka hutan itu sebenarnya free supermarket yang mereka bisa dapatkan secara gratis begitu. Tetapi sayangnya karena kurangnya skill dan pengetahuan tentang pengolahan, banyaknya sumber daya alam yang ada di Kalimantan itu tidak terhilirisasi secara maksimal begitu, Kak. Oke, baik. Ya, nanti kita akan diskusi lebih lanjut tentang ini ya Kak ya. Baik, mungkin sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan yang lebih dalam, aku mau ingetin dulu untuk teman-teman yang bergabung hari ini, kalau ada pertanyaan bisa langsung share di kolom chat, nanti akan kita tanyakan ke para pembicara di akhir. Baik, selanjutnya aku mungkin ingin menanyakan ke Tante Wida dan Mas Didi ya, sebenarnya bagaimana dan seberapa besar sih peranan perempuan Indonesia dalam perkembangan pangan lokal? Mungkin bisa dibantu dulu dengan Mas Didi, mungkin terkait tentang perkembangan panganan lokal dan juga ketahanan pangan, mungkin Mas, untuk melanjutkan tadi ceritanya. Oh, mungkin Mas Didi belum bisa menjawab, ya mungkin bisa dibantu dulu dari Tante Wida. Seberapa besar sih Tante, menurut Tante, peranan perempuan Indonesia dalam perkembangan pangan lokal? Oh, iya, kebetulan saya lagi studi juga dalam pangan lokal ini. Jadi setelah saya renung-renungkan dan baca referensi, ternyata peran perempuan itu sangat besar ya, mulai dari proses pembuahannya. Kalau nggak ada perempuan kan, walaupun bayi tabung pun itu kan perlu perempuan gitu kan ya. Nah kemudian mulai dari pembuahan, terus kemudian kromosom yang akhirnya nanti menjadi entah anak laki atau anak perempuan, tapi kromosom di dalam kromosom X yang dari ibu itu sangat menentukan kecerdasannya. Jadi kalau mau punya bangsa yang isinya orang-orang pintar, perempuan-perempuan ini harus dibuat pintar supaya nanti generasi berikutnya jadi pintar gitu ya. Jadi siapa saja yang berperan untuk meningkatkan kepandaian perempuan itu sebetulnya berperan untuk meningkatkan mutu dari masyarakat satu bangsa gitu ya. Nah, lalu sudah dari kepinterannya itu yang berasal dari perempuan, makanya cowok-cowok kalau mau punya anak pinter, carilah cewek-cewek yang pinter, gitu kan. Nah, jadi di situ, mulai dari situ dulu. Kemudian
waktu kita melahirkan itu kita kan dilengkapi dengan mikrobioma di dalam usus kita ya. Jadi kurang lebihnya gini, nanti waktu kita makan, makanan itu kan dicerna di dalam usus. Tapi sebetulnya bukan melulu organ dari usus itu yang mencerna makanan, tapi ada bakteri-bakteri baik di dalam usus yang membantu mengurai makanan itu sehingga bisa diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, mikrobioma di dalam usus kita itu warisan sejak waktu kita dilahirkan. Artinya gini, kalau misalnya kita dilahirkan melalui liang lahir atau vagina, itu mikrobiomnya akan berbeda dengan kalau kita lahirnya sesar. Karena yang terbawa dan masuk ke dalam tubuh anak akan berbeda. Nah, di situ peran ibu juga lalu menjadi penting kan. Nah, setelah lahir dengan kecerdasan yang dibawa dari ibu, dengan mikrobioma, mikroorganisme yang ada di dalam tubuh yang dibawa juga dari ibu, lalu siapa yang menentukan kualitas ASI yang diberikan? Nah, itu ibu lagi. Apa yang dimakan ibu akan menentukan kualitas dari ASI-nya yang diberikan kepada anak. Jadi kalau misalnya kualitas ASI-nya jelek, yang harus makan pinter ibunya gitu. Jadi ibunya menentukan. Nanti sesudah itu bagaimana pola asuh dan lain-lain. Bahkan pada periode makanan pendamping ASI, jadi ASI eksklusif selesai 6 bulan, lalu kita mulai memberikan makanan untuk anaknya, untuk bayinya. Yang memilih makanannya itu siapa, yang memasukkan ke dalam mulut anaknya itu siapa, komposisi makanannya seperti apa, karena terkait lagi mikrobiom sendiri diwariskan dari ibunya ya, tergantung lahirnya lewat mana. Kemudian ditambahkan dari ASI, ditambahkan lagi dari makanan pendamping ASI. Jadi makanan pendamping ASI yang beragam, seperti yang disarankan WHO, FAO, UNICEF, dan lain-lain, itu disarankan malah dari pangan lokal. Jadi pangan lokal, apalagi Indonesia ya beragam sekali, nanti keragaman mikrobioma di dalam ususnya juga akan beragam gitu. Jadi mulai dari situ, jadi peran wanita itu dijelaskan sampai hal yang lebih kecil, lebih detail gitu, dan itu ternyata mempengaruhi sampai seluruh hidup manusia. Jadi kalau misalnya kita pada umur sekian dengan beberapa hal yang menguntungkan bakat, minat, kemampuan, dan lain-lain seperti ini, justru itulah sebetulnya kita harus berterima kasih kepada perempuan, terutama kepada ibu atau siapapun yang mengasuh kita. Mungkin itu dulu dari saya. Baik, Ya, Tante. Jadi kasih, mungkin Mas. memang kalau ngomongin peran perempuan sendiri itu bukan, maksudnya mereka ada dari awal begitu ya, hingga baik. Baik, mungkin pertanyaan tadi bisa dibantu juga oleh Mas Didi. Menurut Mas Didi mungkin bisa disambung lagi dari ceritanya tentang ekspedisinya tadi, Mas Didi, seberapa besar sih peranan perempuan Indonesia dalam perkembangan panganan lokal dan juga ketahanan pangan gitu, Mas? Iya, itu menurut saya itu krusial sekali ya, karena memang di tatanan masyarakat kita di cara way of life ya, way of life-nya kita itu peran ibu itu memegang adalah peran kunci gitu ya. Bagaimana bapak itu misalnya di pesisir deh, di daerah pesisir gitu, yang menjaga keutuhan keseharian itu adalah ibu-ibu yang ada di kampung, di rumah gitu, karena kan banyak bapak-bapak melaut gitu ya. Banyak hal penting yang memang melestarikan tradisi dan sejarahnya leluhur itu banyak diceritakan oleh para mama. Mereka adalah orang-orang dengan memori kolektif yang sangat baik, yang bisa mengingat kembali dan kemudian menerapkan dengan ajaran-ajaran yang hari ini. Kayak misalnya di Papua deh gitu ya, misalnya karena saya baru menyelesaikan ekspedisi Papua gitu. Memberi makan itu kadang juga dicontohkan dengan melihat burung bertokar dan cendrawasih gitu ya. Artinya biomimicking gitu ya. Kita tuh memimik apa yang ada di sekitar kita di lingkungan kita gitu, dengan hewan, dengan alam, dengan pohon dan lain-lain. Itu semua perannya mama-mama tuh.
yang menerjemahkannya itu ke dalam aturan-aturan kehidupan keseharian baik buat anak atau suami ataupun keluarga. Penting sih buat saya, penting banget karena tidak hanya di Papua ya. Kita kemarin di Sulawesi, di Togian, kita kelilingin Taman Nasional Lorilindu, kita melihat bagaimana di kawasan Taman Nasional, di pinggiran Taman Nasional itu adalah kawasan pemanfaatan, dan kawasan pemanfaatan itu juga perannya juga banyak oleh perempuan. Ya coklat, kopi dan lain-lain itu juga sebenarnya sama sih dengan tokoh yang berbeda kita menemukan cerita-cerita yang sama. Baik. Ya, memang menyambung ya ternyata paparan dari Tante Wida dan Mas Didi memang peranan perempuan sangat penting dari melahirkan anak dan juga dari untuk mimik pelindungan alam juga. Baik, itu menarik sekali, Mas. Selanjutnya mungkin aku mau menanyakan ke Kak Ara, sebagai perempuan muda itu yang bisa dilakukan untuk mendorong perkembangan pangan lokal tuh apa, Kak? Dari sisi mungkin kewirausahaan gitu. Boleh mungkin Kak Ara? Ya, salah satunya membantu untuk mempromosikan produk lokalnya dengan seperti yang apa sekarang kita lakukan ya Kak, karena biasanya kan kiblatnya selalu keluar ya, tetapi sekarang kita mulai mempromosikan bahwa produk lokal juga bisa naik loh di level nasional bahkan internasional. Dan memang juga kalau kita bicara tentang perempuan tadi benar seperti yang dibilang sama Kak Didi, kalau di Kalimantan juga kasusnya sama kayak masyarakat adat di sini rata-rata yang berperan untuk keseharian bahkan untuk pangan lokal dan meneruskan tradisi-tradisi lokal itu tuh rata-rata kebanyakan memang perempuan. Nah, jadi kalau seperti kami anak muda mulai dari yang mencari dan mengumpulkan buah maram itu juga ibu-ibu, kemudian yang ngebantu kita untuk pengolahan di sekitar juga ibu dan anak-anak perempuannya, dan pastinya tidak hanya mengembangkan dari sisi kewirausahaan untuk pengolahan, tetapi juga untuk generasi muda sekarang cerdaslah untuk memilih produk-produk yang ada di pasaran mulai dari pangan-pangan lokal yang ada di sekitar kita saat ini, begitu Kak. Baik, ya menarik sekali Kak. Memang ketika kita melibatkan kontribusi perempuan, ibu dan anak dalam proses produksi pangan ini memang bagus sekali ya Kak untuk sustainability produksi pangan lokal itu sendiri. Nah, mungkin selanjutnya aku ingin membahas sedikit tentang hubungan antara climate change dan hasil pangan yang berimbas terhadap penurunan kualitas produk pangan. Bagaimana mungkin tanggapan bisa dibantu Tante Wida, Kak Ara, ataupun Mas Didi terhadap hal ini? Begitu. Bagaimana krisis iklim sendiri itu berpengaruh terhadap kualitas produk pangan dan ketahanan pangan di Indonesia, begitu. Mungkin dibantu dari Tante Wida dahulu, boleh? Baik, ya ternyata perubahan iklim ini menurunkan produksi pangan ya dan lain-lain. Dan kalau misalnya saya lihat dari tempe sih, walaupun sebagian besar masyarakat Indonesia lebih menyukai tempe kedelai gitu, tapi kami coba untuk memperkenalkan macam-macam kacang-kacangan yang sebetulnya bisa dibuat tempe. Mungkin beberapa tanaman atau hasil pangan lokal yang mungkin bisa ditanyakan nanti kepada Mbak Ara dan Mas Didi, apa sih sebetulnya yang bisa kita rubah lagi, ditempekan, dijadikan tempe gitu, karena potensi Indonesia sendiri dengan berbagai jenis kacang-kacangannya ya, walaupun kacang-kacang liar atau wild beans itu harus ditaklukkan dulu karena biasanya masih banyak mengandung racun, jadi untuk ditaklukkan untuk menjadi tempe, tapi potensinya ada gitu. Dan sebetulnya tanaman kacang-kacangan sendiri jika ditanam itu membantu untuk menyuburkan tanah gitu ya. Nah, dari sisi tempenya sendiri, produksi tempe itu sendiri kan merubah kacang yang sebetulnya punya protein, tapi dirubah proteinnya itu berlipat-lipat. Sehingga dengan proses penempean itu, proses perubahan dari kacang-kacangan,
atau apapun menjadi tempe itu meningkatkan efisiensi dalam memproduksi protein gitu. Dan kalau kita bandingkan dengan protein yang dihasilkan dari pangan hewani misalnya, jadi efisiensi untuk menghasilkan protein dan efisiensi dalam meninggalkan karbon print di alam itu tempe jauh lebih efisien. Maksudnya protein hasil lebih tinggi, tapi jejak yang ditinggalkan itu lebih sedikit. Kira-kira seperti itu. Ya, Jadi terima kasih. sebenarnya kekayaan alam Indonesia sendiri ada banyak opsi yang bisa kita ambil untuk jadi solusi menghadapi ketahanan pangan di tengah krisis iklim gitu ya Tante ya. Oh. Mungkin dari Kak Ara ada tambahan terkait pertanyaan tadi. Ya, kalau terkait dengan perubahan iklim itu dampaknya sangat nyata ya buat pangan lokal di pengalaman saya pribadi. Karena seperti kita kan fokusnya pada produk hutan non kayu. Jadi seperti yang tadi ada ngembangin buah maram jadi sirup. Sebenarnya kita itu sempat mau ngembangin satu jenis sirup lainnya juga dari buah lokal. Namanya itu buah mawang. Itu juga buah asli Kalimantan. Seperti versi mangga, tapi mangganya Kalimantan. Nah, apa yang terjadi dengan perubahan iklim adalah dulu kalau waktu kita kecil belajar geografi, yang namanya iklim itu selalu bisa ditebak ya. Bulan ini ke bulan ini musim hujan, bulan ini ke bulan ini musim panas. Tetapi sekarang udah nggak bisa ditebak, Kak. Dan dampak yang paling nyata adalah buah mawang yang dulu selalu bisa kita tebak, oh itu kalau kata ibu-ibu di kampung, bulan September pasti berbuah tuh setiap September, dan sekali berbuah bisa puluhan ton. Nah, jadi pada saat saya mau mulai proyek itu, tahun lalu, tidak berbuah sama sekali. Itu dampak nyatanya, pertama. Kemudian kedua, apa juga yang kami alami adalah contohnya seperti di kakao. Jadi dalam metode penanaman kakao, kakao itu sangat baik dan harus ditanam pada saat musim penghujan. Kenapa? Karena kalau ditanam saat musim penghujan, pertama itu akan membantu petani untuk mengurangi biaya operasionalnya. Jadi istilahnya tidak perlu banyak irigasi dan sebagainya karena ada hujan yang membantu untuk pertumbuhannya. Pertama, kemudian kedua pada saat ditanam pada saat musim hujan, mulai berbuahnya juga akan di musim hujan. Itu akan membantu pada produktivitas dari buah kakao itu sendiri. Nah, dengan perubahan iklim yang sekarang tidak bisa kita tebak kapan hujan, kapan kemarau, itu cukup membingungkan kapan kita harus menanam. Seperti itu, Kak. Jadi itu contoh yang sangat real terjadi di kami saat ini di lapangan untuk pangan lokal. Baik, nah untuk terkait dengan produk sendiri yang diproduksi dengan Kalara Borneo, bagaimana Kak Ara menghindari produksi yang gagal dari produksi produk pangan di Kalara Borneo, Kak? Kalau untuk saat ini sih sebenarnya memang yang memang belum bisa kita produksi yang kasus yang mawang tadi ya, Kak. Pada akhirnya memang kita belum bisa produksi sampai hari ini, dan pengen melihat di bulan September nanti apakah berbuah atau masih tidak berbuah karena baru terjadi tahun lalu untuk pertama kalinya. Nah, tapi kalau misalnya untuk kakao sendiri, kebetulan karena ini juga masih skala kecil ya, Kak. Sebenarnya belum signifikan, tetapi ini harus tetap dipikirkan pada saat produksi sudah meningkat lebih besar. Baik. Baik, iya tapi memang setuju banget Kak dengan gara-gara climate change ini cuacanya jadi nggak menentu banget ya, ini bulan April hujan terus. Dari bulan lalu juga memang krisis iklim ini benar-benar nyata banget sih, bisa dirasain banget. Oke, nah selanjutnya ini mungkin karena kemarin ketika kita buka registration banyak sekali kita mendapatkan pertanyaan dari teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Mungkin aku akan langsung coba bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan juga ada pertanyaan yang masuk melalui chat box begitu. Nah, mungkin ini bisa lanjut lagi dengan Kak Ara. Bagaimana sih cara membumikan panganan lokal yang semakin terpinggirkan? Mungkin yang anak-anak muda kurang tertarik, ataupun orang-orang tua juga mungkin kurang tertarik untuk beli produk lokal supaya mereka semakin berjaya. Itu gimana sih Kak menurut Kak Ara? Kalau di kasus kami selama ini, seperti kasus si buah maram itu ya Kak,
Itu kan juga kasus buah yang sebenarnya selama ini tidak pernah dilirik. Bahkan kalau dijual tidak ada yang mau beli karena mereka tidak percaya bahwa punya nilai ekonominya. Jadi waktu pada saat kita memulai proyek ini di tahun 2021, kita memberikan harga yang setimpal untuk masyarakat yang ada di pedalaman. Itu dulu kuncinya. Kenapa? Karena itu terkait pada ekonomi masyarakat. Masyarakat ini kan sebenarnya terutama petani, mereka itu menjual hari itu untuk makan hari itu. Nah, jadi kalau seandainya nilai ekonominya tidak ada, apa yang terjadi di pedalaman-pedalaman cenderung lahan-lahan itu dialihfungsikan. Nah, seperti contohnya buah maram itu tumbuh di lahan rawa gambut, yang mana kita ketahui lahan rawa gambut itu sudah pasti lahan yang berawa dan berair. Walaupun itu menghasilkan oksigen 30% yang lumayan tinggi ya, untuk dilepaskan di atmosfer, tetapi pada saat itu tidak memiliki value bagi masyarakat secara ekonomi, apa yang mereka lakukan adalah mereka alihfungsikan menjadi lahan perkebunan yang lainnya. Apakah ada dampaknya? Ada. Pada akhirnya ekosistemnya berubah, Kak. Lahan rawa gambut yang tadinya berair itu menjadi kering. Nah, pastinya dampaknya juga sangat signifikan kalau misalnya alih fungsi dari lahan itu dilakukan secara terus-menerus. Oleh karena itu, pada saat kita mengetahui bahwa sebenarnya kuncinya itu ada di kesejahteraan masyarakat, sejahterakan dulu masyarakatnya supaya mereka bisa melindungi hutan, dengan begitu tidak akan terjadi alih fungsi dan sebagainya. Makanya kami waktu itu mencoba melakukan R&D selama 9 bulan untuk produk ini, mengetahui seperti apa sih kualitas yang kami mau, sehingga dari kualitas yang kami dapatkan ini, di situ kami memberikan harga 2 kali lipat dari harga pasaran yang sebenarnya pada saat itu kalaupun dijual pun belum tentu ada yang mau beli. Nah, jadi dalam 2-3 tahun terakhir mulai ada pergeseran di mana yang tadinya masyarakat tidak melirik sekarang sudah mulai melirik karena ada value-nya. Ada value added yang bisa kita letakkan di pangan lokal itu sehingga mereka akan tetap jaga karena itu adalah sumber keuangan bagi mereka. Begitu Kak, kalau misalnya dari sisi antara dampak lingkungan dan ekonominya. Baik setuju banget sih Kak. Memang mungkin untuk membuat produk lokal sendiri itu jaya, salah satu cara utamanya memang untuk mensejahterakan para pekerja yang menghasilkan produk tersebut. Setuju banget. Ya mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut Kak terkait hal tersebut. Nah, selanjutnya mungkin aku ingin nanya ke Mas Didi. Ada pertanyaan dari salah satu peserta webinar hari ini. Perempuan itu rentan jadi korban saat mempertahankan tanahnya, sehingga terkadang ada yang takut untuk bersuara dan berjuang mempertahankannya. Lalu bagaimana agar perempuan dapat perlindungan dan jaminan untuk itu? Mungkin ini bisa nyambung sedikit dengan ekspedisi yang Mas Didi sudah jalankan kemarin. Mungkin bisa dibantu dijawab, Mas? Nggak tahu ya. Kalau yang saya temui itu perempuan sangat dikdaya sih, tidak selemah itu di situ ya. Oh begitu. Oh ya baik. Jadi gimana Mas? Tidak ada persoalan tentang mereka terpinggirkan atau tidak mempunyai peran. Mereka sangat berperan, sangat berperan. Yang harus mengatur belok kiri belok kanan itu ya perempuan gitu. Jadi emang nggak terjadi sih ya. Maksudnya saya bingung kalau pertanyaannya itu apakah yang harus dilakukan karena mereka baik-baik aja di situ dari sisi peranan mereka di tingkatan masyarakat, mereka sangat pandang, mereka sangat sebagai penjaga adat gitu ya. Mereka memegang peranan penting bukan hanya sebagai pelengkap, tapi juga memang bahkan sebagai pemegang kendali bersama agama dan gereja gitu. Jadi itu buat saya sih mungkin di daerah yang saya belum pernah datangi mungkin terjadi, tapi saya belum ada beberapa kayak misalnya yang Adonara misalnya tadi di Lereng Tuka soal sorghum juga perempuan sorghum sama, mereka juga bukan sosok manusia yang punya kesulitan untuk mendapatkan peran dalam kehidupan, enggak. Mereka bahkan orang-orang yang punya say kuat sekali untuk bisa mengatur anak-anak mudanya bekerja di ladang jam 11 siang, mereka semua turun. Kalau mama bilang turun ke lapangan ke ladang untuk maju di ladang supaya gembur, mereka turun, nggak ada kata lain tidak. Jadi
belum pernah saya temui yang tadi sesuai dengan pertanyaannya kali ya. Mungkin Baik. saya mainnya kurang jauh. Atau mungkin memang ya itu mematahkan stigma itu sendiri mungkin Mas. Mungkin nggak selamanya peran perempuan tuh lemah gitu. Banyak sekali Enggak seperti sih, kalau malah mungkin itu stigma yang ada kita hadapi di urban ya, di mungkin. perkotaan ya. Tapi kalau di pelosok-pelosok sana tidak sih. Yang memegang hukum adat itu ya para bapak itu harus nanya perempuan bagaimana ini Baik. harus dilakukan, apa prosedurnya dan lain-lain. Baik. Terima kasih Mas Didi. Nah, ini mungkin menyambung dengan pertanyaan yang tadi barusan saya tanyakan. Sebenarnya bagaimana kita bisa melihat indikator kesejahteraan perempuan Indonesia dalam bidang pangan gitu. Mungkin bisa dibantu Tante Wida untuk menjawab. Baik. Iya, yang saya perhatikan sih memang saya setuju dengan Mas Didi ya. Mungkin kesetaraan itu tergerus justru di perkotaan ya, dan di pelosok-pelosok malah mungkin enggak ya. Entah juga apa yang terjadi, tapi memang akhirnya untuk setara itu dari dirinya sendiri perlu menunjukkan bahwa iya, saya perannya banyak, saya harus setara, tapi juga perlu didukung dari lingkungan yang untuk mengakui atau mendukung kesetaraan itu, gitu. Jadi, pada akhirnya bagaimana juga sosok perempuan itu kan, perannya penting dan banyak aspek yang perempuan itu bisa masuk gitu. Jadi di situ dari perempuannya sendiri dan lingkungannya yang harus memberikan pengakuan dan memberikan dukungan supaya perempuannya itu bisa berdaya. Mungkin seperti itu. Baik, Tante. Kalau untuk kegiatan di Tempe Movement sendiri, apakah ada yang terkhususkan untuk memberdayakan perempuan begitu? Mungkin bisa ceritakan, Tante. Iya, kebetulan kalau membuat tempe dalam skala yang kecil, tidak terlalu besar, sama seperti kayak kalau sekolah chef gitu ya, yang pancinya berat-berat, semua peralatannya besar-besar, itu kan perempuan jadi sulit ya karena berat gitu. Di tempe juga begitu, untuk usaha-usaha yang skalanya menengah atau kecil, banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh perempuan. Misalnya kalau kita mau bikin tempe sekali itu 50 kilo, pancinya besar dan lain-lain, itu ngaduk nggak bisa udah. Tapi waktu membungkus, waktu mendinginkan, kemudian waktu meragi dan lain-lain itu perempuan bisa ambil peran gitu. Jadi yang paling bagus sih kalau dalam suatu kegiatan tentu saja kolaborasi antara laki-laki dan perempuan gitu. Tapi banyak kegiatan yang secara khusus bisa dilakukan oleh perempuan. Baik, ya, baik Tante. Mungkin ini aku mau ngambil pertanyaan juga yang sudah di-share melalui chat box langsung masuk. Ini pertanyaan untuk Mas Didi Kasim dari Syarifuddin. Menarik tadi dikala ada mama-mama Papua memutuskan untuk tidak mengambil alam untuk periode tertentu karena mereka berpikir bahwa alam sedang memperbaiki diri. Dari mana akar indigenous knowledge ini berasal? Apakah ini seperti Pranoto Mongso yang ada di Jawa, ataukah ini berakar dari agama? Dan apakah kebijakan lokal ini berlaku juga di hampir seluruh Papua? Mungkin bisa dibantu Mas Didi Kasim untuk menjawab. Masih di-mute, Mas? Mohon maaf. Oke, oh maaf, sorry. Sasi ini udah dari bukan dibawa oleh agama, tapi dibawa oleh tradisi leluhur ya dari jauh sebelum agama masuk. Jadi memang ini pemahaman yang dipahami dan diterapkan oleh leluhur orang-orang bukan hanya di Papua, di Indonesia Timur bahkan. Tahu saya tradisi sasi ini berlangsung tidak hanya di Papua, tapi di seluruh Papua iya pasti, tapi juga ada di Banda, di Ambon, di Togean, Tomini segala macam itu semua mengenal konsep sasi. Jadi memang mungkin saya pikir kayak tadi di Jawa bisa jadi iya, tapi konsepnya sama, mungkin namanya aja yang beda. Jadi memang ada pemahaman para leluhur kita dulu itu tentang keseimbangan, tentang menjaga alam dan manusianya gitu ya, itu sangat-sangat ketika kita pelajari sampai hari ini itu sangat saintifik gitu ya. Melihat current musim barat, terus kemudian jalur migrasi itu sangat-sangat connected antara ajaran-ajaran leluhur tentang ada
waktu-waktu yang disepakati harus menutup laut untuk diekstrak hasilnya, ya itu didatangnya dari para leluhur-leluhur kita dulu sih. Dan itu diterapkan hampir, setahu saya di seluruh Papua. Iya, kalau orang udah bilang sasi, kecuali itu maling atau kecuali orang dari luar, orang Papua sendiri atau orang yang memahami masyarakat hukum adat itu tidak akan pernah melanggar aturan itu. Gitu mungkin ya. Mungkin mudah-mudahan menjawab ya, Mbak. Baik, terima kasih Mas Didi. Pertanyaan selanjutnya untuk ke arah bagaimana membangun hilirisasi pangan lokal yang tidak umum seperti buah maram. Ini tadi menyambung dengan cerita ke arah. Ya, pertama sudah pasti R&D itu penting, karena walau bagaimanapun si buah maram ini kan jenis buah endemik lokal sini yang selama ini belum pernah dihilirisasi. Jadi makanya memang R&D kita panjang 9 bulan, terlepas dari sebenarnya juga background kita bukan R&D, tapi bantuan dari networking, teman-teman relasi sekitar itu sangat ngebantu buat R&D. Kemudian selain itu juga kalau berbicara tentang hilirisasi, tentang buah maram yang unik ya dan belum pernah terdengar, peran media massa itu sangat penting untuk mengangkat cerita tentang pangan-pangan lokal yang selama ini tidak pernah kita ketahui. Jadi kalau sudah kita bicara buah maram, orang pasti mikirnya itu salak ya gitu. Padahal bukan gitu. Itu salah satu jenis keunikan tanaman kita yang ada di Indonesia, tetapi yang selama ini tidak pernah dipublikasikan. Nah, jadi mungkin sekitar 6 bulan terakhir ini kita gencar ya mempromosikan, mulai memasukkan cerita-ceritanya di media massa, kemudian kita coba kolaborasi dengan brand-brand yang ada di Jakarta, karena kita nggak bisa memungkiri untuk berbicara tentang trend center itu selalu masih ada di ibu kota. Itu juga yang menyambung tadi bagaimana untuk memperkenalkan produk lokal dengan orang lokal. Karena kalau kita mengkuar-kuarkan berita isu lokal di sini, mereka belum melihat itu. Nah, tapi pada saat berita itu sudah menjadi besar di media massa, terutama keluarnya dari ibu kota ya, itu baru menjadi sebuah sebuah poin yang menjadikan itu dilirik oleh masyarakat lokal di sini juga. Jadi narasi-narasi yang diangkat tentang kenapa buah maram itu penting, ekosistemnya seperti apa, masyarakat seperti apa yang membantu untuk mengumpulkan, seperti ibu-ibu yang tinggal di sekitar hutan, itu kita angkat ceritanya. Dan itulah yang membantu untuk menghilirisasi produk-produk lokal yang selama ini belum dikenal. Jadi memang perannya penting. Salah satunya juga ya seperti apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Telusuri ID, karena teman-teman juga membantu mengangkat cerita-cerita yang ada di dalam pelosok pedalaman seperti buah maram yang selama ini belum pernah tersentuh, begitu Kak. Baik, ya, memang kalau ngomongin membangun tren, peran media sangat penting ya Kak untuk meningkatkan awareness. Setuju banget. Nah, mungkin selanjutnya ini aku ingin nanya ke Tante Wida lagi terkait kearifan lokal, sumber pangan, sumber daya alam yang ada di Indonesia, itu bagaimana sih perannya untuk peningkatan ketahanan pangan nasional? Iya, jadi kalau saya perhatikan ya, pangan olahan ini suka seperti ada musimnya atau ada trennya yang berganti-ganti gitu. Jadi misalnya kemarin sempat minyak dari buah merah, terus sebelumnya ada bawang dayak yang kelor, terus ada apa lagi ya, empon-empon, Madura misalnya, terus mahkota dewa dan lain-lain, itu tuh ada seperti musimnya gitu. Nanti mungkin musimnya itu dari buah maram dari Mbak Ara ini bisa jadi gitu ya. Tapi biasanya dikaitkan dengan health benefit dan orang yang sudah pernah coba lalu menceritakan from mouth to mouth gitu ya. Jadi getok tularnya gitu. Nah, bisa jadi itu. Jadi pangan olahan dan pangan-pangan tradisional ini kalau beruntung dan dipromosikan dengan tepat, itu akan mendapat tempat gitu. Ada yang terus bertahan, misalnya karena
tempe gitu, terus promosinya juga bukan promosi sebetulnya ya, maksudnya pengungkapan health benefit-nya itu banyak orang menceritakan, jadi seperti ter-maintain gitu. Tapi pangan-pangan lain itu juga bisa dilakukan seperti itu gitu. Nah, dengan terpromosikannya dari sisi olahannya, karena kalau misalnya tidak diolah kan shelf life-nya lebih pendek dan sulit mendistribusikan ke berbagai daerah gitu ya. Tapi dari sisi health benefit-nya itu banyak yang bisa diceritakan dan dibagikan ke masyarakat. Nanti ujungnya itu adalah ke ketersediaan sumber dayanya, dan kalau memang masyarakat merasakan, oh ya dari sisi kesehatan ini berguna, dari sisi ekonomi juga terbantu, akhirnya ada usaha-usaha untuk mempertahankan atau mengembangkan produk lokal tersebut. Baik, ya. Terima kasih Tante, menarik sekali. Nah, ini mungkin menyambung sedikit pertanyaannya bisa dibantu jawab oleh Tante Wida ataupun Kak Ara. Teman-teman ini banyak yang penasaran gimana sih kalau misalnya mau memulai dari rumah untuk memproduksi bahan pangan sendiri begitu. Mungkin kan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak climate change kan memproduksi bahan pangan sendiri ya, yang tidak menggunakan pupuk, pestisida dan yang tidak menggunakan pestisida dan lain sebagainya. Mungkin bisa dibantu dari Kak Ara dahulu. Untuk pangannya dari rumah sendiri ya, Kak ya? Begitu, betul. Kalau di kita sih sebenarnya Kak, karena ini kan tanaman-tanaman hutan ya. Jadi pada dasarnya memang kalau kita bicara tentang tanaman hutan yang asli di daerah itu, sebenarnya nggak perlu barang pupuk kimia dan sebagainya, karena jauh sebelum adanya hal-hal seperti pupuk kimia dan sebagainya, tanaman itu tetap bisa tumbuh kan secara organik. Dan memang kalau kita bicara tentang tanaman-tanaman hutan yang mau kita kembangkan sendiri dari rumah, itu sebenarnya justru pangan-pangan lokal asli endemik itulah yang sebenarnya paling bisa bertahan di ekosistemnya sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kayak sekarang kan sudah banyak sekali ada istilahnya rekayasa genetik ya pada tanaman yang mendapatkan hasil dan sebagainya untuk pangan, sehingga bisa ditanam di sana dan di sini. Tapi sebenarnya kembali lagi kalau misalnya kita mau ngembangin usaha sendiri dari rumah, cobalah memilih jenis-jenis tanaman yang sebenarnya memang asli tanaman dari ekosistem itu sendiri, karena itu yang paling bisa bertahan dan bisa kita olah dan berkelanjutan. Semoga jawab, Kak. Ya, baik. Terima kasih Kak Ara. Tante Wida mungkin mau menambahkan? Iya, biasanya kan kalau kita memenuhi kebutuhan pangan kita keluarga aja gitu kan bisa seperti yang diceritakan oleh Mbak Ara dengan foraging gitu ya, mencari di alam atau menanam sendiri makanannya gitu kan. Kalau saya rasa ya dengan kondisi keadaan Indonesia, kenapa kok kita diberi musim buah macam-macam gitu. Kalau saya perhatikan itu, jadi keadaan cuaca, kemudian dengan alam yang menyediakan makanan, itu ada hubungannya dengan kesehatan atau apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita gitu. Karena dari macam-macam buah aja, itu profil kesehatannya atau dari health benefit-nya itu berbeda-beda. Antioksidannya berbeda, vitamin yang dihasilkan oleh macam-macam buah-buahan itu berbeda. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Kalau saya boleh mencontohkan gini. Jadi biasanya kalau menjelang Imlek, itu buah-buahan itu banyak sekali yang berbuah. Sementara di sekitar musim itu juga flu tuh tinggi gitu. Jadi mungkin buah-buah itu disediakan oleh alam supaya kita banyak konsumsi buah-buahan, lalu kita bisa mengatasi serangan flu, seperti itu. Jadi sebetulnya apa yang disediakan alam di sekitar kita, itu memang
cocok dengan orang yang ada di situ. Katakanlah misalnya di Papua terbiasa dengan makan sagu. Rupanya kalau makan sagu memang eee, mikrobiom yang ada di dalam ususnya itu memang cocok untuk mencerna sagu. Sehingga kalau diganti dengan nasi misalnya, karena mikrobiomnya tidak cocok untuk mengolah nasi, akan jadi lebih cepat gemuk. Misalnya seperti itu. Jadi ada hubungan antara manusia dengan ada yang di tubuh kita dengan alam sekitar gitu. Nah, kalau misalnya konteksnya tadi pertanyaannya adalah menyediakan pangan, saya rasa sih kalau untuk bukan untuk yang dijual dan lain-lain, mungkin kita bisa atau ambil dari sekeliling kita atau menanam sedikit-sedikit yang bisa kita tanam gitu. Jadi memanfaatkan apa yang menjadi limbah di rumah tangga. Saya lagi seneng banget itu nonton eee, TikTok atau Instagram atau Reels itu yang terkait dengan menanam sendiri atau mengolah sampah rumah tangga dan lain-lain, kemudian kita bisa menghasilkan berbagai jenis bahan pangan. Mungkin seperti itu dulu dari saya. Makasih. Menyambung sedikit mungkin Tante terkait dengan tempe movement. Kalau misalnya tempe kan salah satu produk makanan yang memang dikonsumsi oleh mayoritas orang Indonesia ya Tante. Mungkin ada nggak sih tips-tips tersendiri untuk shop sustainably, belanja tempe secara sustainable itu kayak gimana sih yang bisa Tante kasih tips untuk kita-kita? Caranya bikin sendiri. Oh Dan kalau gitu. kita bikin sendiri tuh kita makan mentah itu kita kan tahu cara bikinnya, kita tahu sendiri kita yang bikin gitu. Jadi dimakan mentah itu bisa gitu. Nah, antara tempe yang matang dengan tempe yang mentah itu health benefit-nya juga berbeda gitu. Jadi misalnya tempe mentah menambah pasukan mikrobiom di dalam usus itu gitu sehingga kita nggak gampang sakit dan lain-lain dan lebih kaya bakteri baiknya di dalam usus dan lain-lain seperti itu. Oke. Gampang kok bikinnya. Baik, ya, mungkin nanti selanjutnya kita bisa kolaborasi lagi sama Tempe Movement buat workshop bikin tempe Iya, supaya bisa ayo. bikin tempe di rumah. Ayo. Oke, baik. Selanjutnya mungkin aku ingin nanya ke Mas Didi lagi. Ini banyak yang tertarik untuk nanya-nanya ke Mas Didi nih. Ada pertanyaan dari Mbak Salsabila. Pertanyaan untuk Mas Didi Kasim terkait sasi di Papua. Apakah di sana ada sasi untuk produk darat atau hanya komoditas laut saja? Mengingat bahwa di sana banyak bahan pangan lokal yang tumbuh di darat juga seperti sagu, walaupun sekarang banyak terkait dengan masalah food estate dan lain sebagainya. Selain itu, dalam ekspedisi yang dilakukan, apakah Mas Didi menemukan preferensi mama-mama di sana untuk membeli beras dibandingkan mengkonsumsi panganan lokal? Karena hal ini mulai banyak diberitakan di media. Ya, ada sasi darat ada untuk hasil sagu dan lain-lain ada sama halnya dengan hasil laut. Jadi itu cuman tadi pertanyaan yang kedua tuh soal ini ya, bagaimana pilihan pangan lokalnya, beras dan lain-lain gitu ya. Kalau saya malah lebih takutnya gini, mama itu kan sebetulnya malah menjaga menjaga keutuhan pangan lokal dengan sumber-sumber pangan yang bisa dihasilkan dari kebun-kebun belakang di rumah mereka gitu. Yang saya takutkan adalah kehadiran teknologi, kehadiran perubahan dan kemudian pariwisata yang jauh melewati dari carrying capacity-nya sehingga banyak orang-orang pulau kita itu terpapar sama dunia lain gitu. Dunia yang mengenal ke simplicity dari sebuah mie instan gitu. Sehingga ada satu keriaan atau euforia yang wah saya pengen ini karena lebih enak, lebih simpel gini. Padahal lebih simpel nombak sama lebih simpel nyabut dari tanah kan gitu. Jadi tapi ada arus perubahan yang kadang-kadang yang saya pikir kita sebagai gerakan sosial, kita sebagai komunitas itu juga kita punya kewajiban untuk ya mereka butuh ada yang ngejagain, ada yang nemenin untuk supaya nilai-nilai itu tidak geser gitu ya, tidak berubah karena serangan teknologi masuk dan komunikasi itu nggak ada saringannya gitu. Jadi emang kita bisa sangat melihat anak-anak di ujung-ujung wayang sana tuh bisa hafal lagu-lagu TikTok gitu. Jadi emang yang saya takutkan adalah bukan budaya yang hilang karena mereka sudah nggak berkebun lagi. Mereka sampai hari ini berkebun kok, cuman menghilangnya permintaan atau menghilangnya kesadaran akan mengkonsumsi apa yang ada di hutan mereka itu yang lebih mengerikan buat saya gitu.
Gitu mungkin Mbak. Em, Mudah-mudahan menjawab ya. iya. Untuk peran perempuan di daerah itu sendiri bagaimana Mas untuk dalam menghadapi isu tersebut? Ya nggak ada isu sih kalau di pelosok-pelosok sana nggak ada isu Mbak, karena gini kan buat untuk ke beras itu sebuah mahal, nunggu kapalnya Sabuk Nusantara itu seminggu cuma sekali lewat gitu. Jadi emang di beberapa pulau kecil mungkin itu tidak menjadi persoalan gitu ya. Tapi yang saya lihat itu adalah di pulau-pulau yang menjadi pulau-pulau persinggahan yang besar ya. Karena dia menjadi pusat-pusat perlintasan pariwisata sebelum dari Kota Sorong menuju ke Raja Ampat gitu. Tapi pada dasarnya sebetulnya orang-orang, kalau misalnya kita ngomong spesifik Papua ya, orang-orang Papua itu adalah ibaratnya nih, kalau misalnya kita kasih tudung saji di Pulau Papua nih, nggak ada masalah, nggak hidup, orang Papua tuh hidup gitu. Kalau di dari keseluruhan dunia lain itu juga nggak ada masalah juga gitu. Jadi emang sekuat itulah society-nya mereka, sekuat itulah nilai-nilai leluhur yang dipegang teguh oleh yang namanya hukum adat. Nah, tapi sebetulnya yang terjadi hari ini adalah yaitu tadi anak-anak kecil terpapar sama teknologi, yang tenaga-tenaga pengajar kita juga mungkin tidak cukup banyak untuk mengawal mereka 24/7 gitu kan, setiap hari dan setiap di luar dari di sekolah kita nggak bisa lagi, udah nggak cukup, tenaganya juga nggak ada gitu. Jadi serangan-serangan itulah sebetulnya sama ini juga kebiasaan traveler gitu ya, kebiasaan traveler itu mulai ke sana bawa makanan gitu ya, bawa makanan-makanan instan dan lain-lain gitu. Itu yang sebetulnya harus kita pahami bahwa kita nggak bisa memaksakan budaya kita kepada orang lain gitu. Dan kita nggak tahu di sana itu punya pagar nggak untuk bisa menjaga apa yang kita lihat sebagai eksotisme negeri kita gitu. Jadi banyak persoalan yang emang menurut saya tuh balik lagi kita semua dari kita harus bijak sih ya, kita bijak sebagai travelernya, kita bijak melihat persoalannya, kita bijak melihat budaya-budaya mereka. Kayak kemarin saya selama 14 hari di sana saya puasa dan yang menyiapkan sahur itu mama Papua gitu. Karena walaupun mereka tidak pernah ada budaya sahur ya, budaya bangun pagi itu nggak ada, masak pagi-pagi itu nggak ada. Tapi yang ngebangunin sahur tuh orang mama Papua. Jadi ayo kakak bangun, kamu harus makan gini segala macam. Itu saya merasa surreal banget sih, pengalaman yang surreal bahwa makan sahur disiapin nama mama Papua, pagi-paginya mereka ke gereja. Jadi dan nggak ada persoalan. Kalau saya lihat yang lebih persoalan itu adalah serangan teknologi yang kita tidak bisa jaga, itu aja. Baik ya, hangat banget ya Mas ceritanya. Sahur dibangunin mama Papua, toleransinya tinggi banget. Menarik sekali, baik. Selanjutnya mungkin aku ingin nanyakan ke Kak Ara dan juga Tante Wida. Ini ada pertanyaan juga dari peserta webinar hari ini. Bagaimana sih menurut Tante Wida dan Kak Ara cara efektif untuk menggerakkan dan memberdayakan perempuan agar tercipta sustainability terhadap stok pangan lokal di negara kita? Ini mungkin untuk bisa dimulai dari Tante Wida dahulu. Baik, ya terima kasih. Jadi kalau kita perhatikan tadi keterangan dari Mas Didi ya, memang serangan teknologi itu jadi ancaman ya. Jadi sebetulnya peran perempuan ini bisa by design gitu, atau terjadi begitu saja. Tapi sebetulnya kita sesama perempuan ini bisa membuatnya itu jadi by design gitu. Jadi memang kita banyak melakukan edukasi nggak harus selalu formil ya, seperti acara ini yang menggali pangan lokal dan lain-lain, itu kan juga salah satu bentuk edukasi ya. Terus dengan berbagai macam channel edukasi yang disukai perempuan, karena channel-channel edukasi itu juga bersaing kan, mana sih yang lebih disukai oleh perempuan misalnya. Kalau misalnya zaman dulu channelnya cuma melalui poster atau kumpul di posyandu katakanlah. Nah sekarang tuh banyak banget yang saling berkompetisi, bersaing gitu. Jadi mungkin setiap beliefs di masyarakat juga berbeda, channel yang disukai juga berbeda. Satu daerah mungkin lebih senang
pertunjukan seperti wayang atau kegiatan tradisional dan lain-lain, daerah yang lain berbeda gitu. Tapi kita para perempuan ini dan orang-orang yang terlibat dalam pangan lokal itu harus memperhitungkan faktor itu, dan kita sama-sama membuat ini jadi by design gitu. Karena kalau dilepaskan dengan sistem, ya itu mungkin akan tergerus gitu. Saya rasa orang Indonesia kreatif-kreatif ya. Jadi kalau kita sama-sama, ayo yuk kita buat ini menjadi by design gitu, mungkin sama-sama gerusannya itu lebih, speed-nya itu lebih slow daripada dilepaskan dengan mekanisme seperti sekarang. Baik, ya. Terima kasih Tante Wida. Mungkin Kak Ara ada tambahan? Ya, setuju ya dengan tadi yang dibilang sama Tante Wida. Kalau di kasus kita di sini memang pada dasarnya perempuan itu memang sudah jadi jadi kayak tumpuan utama seperti yang tadi dibilang Mas Didi. Jadi kebanyakan memang yang mengerjakan apa-apa itu perempuan. Tetapi kalau misalnya mau dibikin sustainability di sini dan seterusnya, pelatihan itu memang penting banget. Karena kita pernah akhir tahun 2022 kemarin kita bikin pelatihan open publik di Kabupaten Sintang untuk membuat selai asam maram ceritanya. Nah, dan kita temukan bahwa ternyata memang mayoritas pendaftarannya itu rata-rata perempuan, dan mereka sangat antusias sekali untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti mengolah produk seperti ini. Dan apa yang mereka nyatakan adalah pada saat mereka tahu, oh seperti ini ya ternyata membuat selai dari bahan baku yang mereka bisa cari sendiri dengan mudahnya di sekitar tempat tinggal mereka. Dan mereka bilang ini bisa jadi potensi kami buat punya usaha, misalnya buka usaha roti karena ada menu baru nih dengan selai yang mereka bikin. Jadi kalau misalnya kita bisa memprovide lebih banyak latihan-latihan yang bersifatnya sangat edukatif dengan bahan pangan yang sudah ada di sekitar mereka, itu akan memiliki dampak yang lumayan signifikan untuk kehidupan perempuan-perempuan ini sendiri. Baik, Kak Ara, terima kasih jawabannya. Mungkin menyambung sedikit dari pertanyaan sebelumnya, ada pertanyaan bagaimana sih peran wanita untuk memberdayakan sesama, khususnya di bidang pangan daerah maupun nasional, agar Indonesia bisa kembali menjadi lumbung padi dunia. Mungkin dari Kak Ara atau Tante Wida ada yang mau bantu menjawab? Iya, jadi mungkin itu nggak bisa hanya perempuan saja ya. Jadi memang mesti bergerak bersama-sama seperti itu. Tapi mungkin dari perempuan sendiri itu melalui keseharian, karena yang paling dekat dengan anak-anak itu harusnya kan perempuan yang menanamkan kebiasaan makan, yang menurunkan selera makan dan lain-lain, itu kan perempuan. Jadi kalau misalnya ibu sehari-hari yang disediakan bukan makanan lokal, mungkin anak-anak edukasi rasa dan edukasi selera itu jadinya juga bergeser gitu. Tapi kalau kita selipkan dengan berbagai pangan lokal, edukasi rasa, edukasi seleranya juga akan mengikuti apa yang kita selipkan atau kita ajarkan seperti itu. Jadi walaupun secara bersama-sama berbagai lapisan masyarakat, tapi peran ibu dalam hal ini, peran perempuan, termasuk juga guru-guru yang ada di sekolah, itu akhirnya akan membentuk selera makan yang ujungnya adalah ketahanan pangan, seperti itu. Baik, terima kasih Tante. Ini selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir untuk Mas Didi. Ada pertanyaan dari peserta webinar sore hari ini, melihat lahan sawah yang dilindungi semakin berkurang, seberapa efektif jika ketahanan pangan diserahkan kepada perempuan? Mungkin bisa dibantu Mas Didi untuk menjawab pertanyaan ini. Lahan sawah yang berkurang. Betul. Lahan sawah yang dilindungi. Tapi kan kita semua nggak bergantung sama sawah ya. Iya, betul. Ya pasti gini, apalagi kita sekarang menyambut ini ya masuk ke era 8 miliar manusia ya. Artinya
penyerobotan lahan oleh manusia akan semakin besar. Hal berikutnya yang harus kita pikirkan dengan baik-baik dan cermat adalah bagaimana memberi makan 8 miliar manusia. Itu persoalan yang akan kita hadapi, dan bisa jadi itu the next pandemic adalah model-model kita memberi makan manusia. Itu akan menjadi masalah besar. Nah, yang ingin kita katakan adalah sebetulnya kunci dari yang membedakan kita dengan masyarakat lainnya, saya pikir adalah kita punya adat dan tradisi yang sangat-sangat kuat dan mengakar di masyarakat kita. Nah, kuncinya sebenarnya buat saya adalah dari beberapa perjalanan yang saya temui dengan masyarakat adat adalah bagaimana kita bisa punya kemampuan adaptasi tradisi dan tradisi dan adat itu, gitu ya. Bagaimana kita bisa membuat adat dan tradisi kita itu mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Misalnya wayang dengan pakemnya. Mau nggak wayang ini bisa beradaptasi dengan pakem-pakem yang kita memasuki area pakem yang baru ya, dengan peradaban yang baru. Nah, kalau misalnya kita bisa memastikan transisi menjaga perubahan-perubahan itu dan menjaga adat dan tradisi kita beradaptasi dengan baik, seperti mama-mama dan hutan di Papua, mereka tetap lestari sampai hari ini, gitu. Karena yang dilakukan adalah menyeimbangkan alam dan manusianya. Konsep hubungan alam dengan manusia, hubungan alam dengan spesies, dengan manusia, dan sirkular life cycle-nya itu sangat-sangat dijaga perputarannya, gitu. Jadi saya pikir ini soal keserakahan. Ketika kita sudah tidak bisa menyeimbangkan, ketika kita sudah meminta terlalu banyak, mengambil terlalu banyak, pasti muncul persoalan. Tapi saya ingin mengajukan sebuah premis yang mengatakan yang baru, bahwa kita punya kok bekalnya, kita punya adat dan tradisi yang kuat dan sangat mengakar pada masyarakat kita. Nah, mau nggak kita mereplikasi atau mencuarakan ulang cerita-cerita atau narasi-narasi tersebut sehingga bergulir dan menjadi pegangan bagi seluruh tatanan masyarakat. Itu sih PR-nya menurut saya hari ini ya, yang kita banyak meletakkan budaya dan tradisi sebagai halaman-halaman di buku pelajaran kita saja, bukan diimplementasi di kehidupan sehari-hari. Nah, itu sih PR. Baik. Terima kasih Mas Didi. Baik. Ya, mungkin selanjutnya pertanyaan terakhir untuk Kak Ara sebagai pelaku bisnis panganan lokal, harapannya ke depan terhadap industri pangan lokal di Indonesia gimana sih Kak? Harapannya buat industri pangan lokal ke depannya ya sebisa mungkin kita tetap mempertahankan pangan-pangan dari tumbuhan yang sudah ada selama ini. Jadi jangan sampai pangan-pangan lokal yang kita punya itu punah, karena kalau misalnya sampai punah, apalagi yang bisa kita banggakan dari daerah kita masing-masing. Contohnya saja seperti kita kan suka banget traveling ya ke tempat lain gitu. Misalnya dari saya Pontianak mau pengen pergi ke Jogja, pasti satu hal yang saya tanya adalah kuliner lokal Jogja apa ya? Gitu. Bisa bayangkan nggak kalau misalnya pangan lokal kita tuh udah musnah, nggak dikembangin, otomatis sudah tidak ada cita rasa otentik dari wilayah itu sendiri. Jadi penting sekali buat generasi mendatang lebih memperhatikan dan lebih mengedukasi diri tentang pangan-pangan lokal yang ada di sekitar supaya bisa lebih digali dan dikembangkan. Nah, jadi jangan sampai ada cerita lagi misalnya seperti yang kasus buah maram itu misalnya terbuang di hutan sia-sia karena tidak ada yang mengolah, seperti itu sih Kak. Baik, ya terima kasih Kak Ara. Ya harapannya besar ya untuk industri panganan lokal Indonesia, semoga semakin jaya dan sustainable, semakin banyak peminatnya. Baik. Nah, nggak kerasa nih kita udah 10 menit terakhir menuju berakhirnya webinar sore hari ini. Mungkin ada beberapa kesimpulan yang bisa saya tarik dari diskusi hari ini. Pertama, perempuan itu memang mengambil peran penting dan utama dalam pangan, bahkan berawal dari rumah, berawal dari seorang ibu, peran seorang ibu yang sangat besar bagi perkembangan anak, dan perannya dalam masyarakat juga penting, seperti di Kalara Borneo, ibu-ibu dan perempuan muda di sana yang bergerak untuk panen hasil hutan dan kayu juga, dan peran perempuan terhadap lingkungan juga terlihat dari sudut pandang cerita ekspedisi Mas Didi tentang Mama Papua yang rutin melakukan sasi dengan concern untuk pelestarian lingkungan, di mana hukum adat istiadat ini memang sebenarnya sangat mendukung untuk pelestarian lingkungan.
dan sangat patut untuk dicontoh. Dan juga peranan perempuan yang cakap dan bijak dalam penggunaan teknologi sebagai alat untuk memperluas informasi dan edukasi terkait panganan lokal, lingkungan, dan sustainability. Adapun juga adaptasi untuk menyeimbangkan aktivitas manusia dan alam, juga menjadi penting untuk perkembangan pangan lokal dan keseimbangan pelestarian alam melalui cara-cara dan nilai-nilai tradisional. Begitu. Nggak kerasa sih, ini kita udah 1,5 jaman ya sharing, diskusi dengan Tante Wida, dengan Kak Ara, dengan Mas Didi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah mengikuti webinar perempuan dan pangan lokal kali ini sampai akhir. Terima kasih sekali lagi kepada Tante Wida, Mas Didi, dan Kak Ara atas kesediaannya untuk menjadi pembicara pada webinar sore hari ini. Sebelum kita akhiri kesempatan sore hari ini, mungkin kita bisa mengambil dokumentasi sejenak. Mungkin teman-teman yang ada di rumah bisa open cam untuk kita foto bareng. Oke, wah banyak sekali teman-teman yang bergabung, yang open cam. Baik, bisa pose sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin sebelum meninggalkan ruangan, teman-teman bisa membantu kami untuk mengisi feedback form yang sudah kami display di layar untuk membantu kami membuat webinar yang lebih baik untuk kedepannya. Baik, terima kasih teman-teman sekali lagi atas partisipasinya dan antusiasmenya untuk hadir pada acara webinar Perempuan Pangan Lokal sore hari ini. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ajori male bajeri re nau baroke larana hai du mata juga la jami ho nayo moi kêu đi lại đi nhiều.